Anton pertama kali melihat Anita saat gadis itu baru seminggu bekerja di perusahaan skincare milik Pak Agung yang berada di sebuah ruko 2 lantai di daerah pinggiran kota di Jawa Tengah. Anita datang sebagai staf administrasi, sedangkan Anton sudah lebih dulu bekerja sebagai tim pemasaran. Pertemuan yang sederhana, tetapi ada sesuatu yang langsung menarik perhatian Anita pada sikap Anton yang selalu sopan dan sigap membantu setiap orang. Pekarangan ruko itu selalu ramai, entah pelanggan yang datang komplain soal produk pemutih yang tak seampuh iklan, atau reseller yang memesan dalam jumlah banyak. Meski perusahaan itu terbilang kecil, entah bagaimana penjualannya selalu ramai. Bahkan kerap muncul rumor kalau Pak Agung punya jalur khusus untuk mempertahankan popularitas produknya. Namun, semua orang bungkam. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Sementara itu, Anton diam-diam senang setiap kali bertemu Anita di pantry kecil di lantai 2. Kadang ia pura-pura lupa membawa sendok hanya untuk bisa meminjam pada Anita, mengobrol singkat soal pekerjaan, lalu tertawa pelan bersama. Gadis itu menanggapinya dengan senyum yang tulus, senyum yang membuat suasana ruko sempit itu terasa hangat. Meskipun karyawan di sana berjumlah 7 orang, termasuk Anton dan Anita, perhatian Pak Agung seolah hanya tertuju pada Anton. Ia sering mengajak Anton untuk rapat di luar kantor, bahkan menitipkan tugas-tugas pribadi yang tak pernah diberikan pada yang lain. Dari situ desas-desus mulai terdengar bahwa Anton bukan sekedar karyawan biasa. Ada kedekatan khusus antara dirinya dan sang bos yang membuat beberapa karyawan lain iri. Namun, yang lebih membuat mereka terheran, bonus mingguan. Setiap hari Jumat, Pak Agung selalu membagikan amplop coklat berisi uang yang jumlahnya tidak sedikit. Padahal, penjualan skincare belakangan ini menurun. Banyak yang mengeluh soal efek samping, tapi entah bagaimana uang tetap mengalir. Tidak masuk akal. Namun tak ada seorang pun yang berani memprotes. Rezeki tak boleh ditolak, begitu alasan mereka. Anton awalnya juga heran. Bonus yang besar itu terasa ganjil. Tapi saat Pak Agung menepuk pundaknya suatu hari dan berkata, "Kamu tinggal ikut saya, maka hidupmu akan berubah." Anton memilih bungkam dan menikmati keberuntungan yang datang. Ada rasa hormat dan rasa takut bercampur jadi satu pada sosok bos yang karismatik dan misterius tersebut. Anita pun menerima bonus itu tanpa banyak tanya. Ia pikir perusahaan memang sedang berkembang pesat, namun ia tak menampik bahwa atmosfer kerja di sana terkadang terasa janggal. Pernah suatu malam, saat ia lembur mencetak catatan keuangan, ia mendengar suara menggumam, seolah orang membaca mantra dari gudang belakang. Ketika ditanya pada Anton, lelaki itu hanya tertawa kecil. "Mungkin suara radio nih, tak? Jangan pikir aneh-aneh." Tapi Anita yakin, tak ada TV maupun radio menyala pada malam itu. Hubungan keduanya semakin dekat. Setiap pulang kantor, mereka berjalan beriringan menuju parkiran, membicarakan rencana kecil untuk akhir pekan. Meski begitu, Anita sering melihat tatapan lain dari Anton, tatapan yang mengandung beban, seolah ia sedang menyimpan sesuatu yang kelam di balik senyumnya. Pak Agung memperhatikan kedekatan mereka. Di satu sisi, ia mendukung hubungan itu, bahkan sering mengingatkan Anton untuk menjaga Anita baik-baik. Tapi ada kalimat Pak Agung yang selalu membuat Anita tidak nyaman. "Jangan sampai kamu kecewa dengan orang yang paling kamu percaya ya. Setiap kepercayaan itu pasti ada sesuatu yang harus kau berikan." Ucapan itu membuat Anita terdiam lama. Sejak kapan seorang bos begitu peduli pada kehidupan pribadi karyawannya? Tapi cinta itu seperti racun manis. Anita terlanjur jatuh. Ia percaya Anton adalah lelaki yang bisa diandalkan. Ia tidak ingin larut dalam kecurigaan yang tak berdasar. Tidak mungkin Anton melakukan hal yang buruk. Tidak mungkin. Namun di balik senyumnya, Anton tahu, cepat atau lambat, Anita akan mengetahui kenyataan di balik bonus yang selama ini mereka terima. Dan ia belum siap kehilangan gadis yang baru saja menjadi cahaya kecil dalam hidupnya. Hubungan Anton dan Anita tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Mereka tidak lagi hanya makan siang bersama di pantry kecil kantor, tetapi mulai pulang bersama, menghabiskan akhir pekan berdua, bahkan saling mengunjungi rumah keluarga masing-masing.
Anita mengenalkan Anton kepada ibunya yang tinggal di rumah sederhana daerah Wirodeso. Ibunya menyambut hangat, terlebih setelah melihat keseriusan Anton yang datang dengan pakaian rapi dan membawa oleh-oleh kecil. Anton juga tak segan mengajak Anita menemui kedua orang tuanya di Comal. Keluarga Anton langsung menyukai gadis berparas teduh itu. Mereka mulai membicarakan masa depan, termasuk kemungkinan menikah dalam waktu dekat. Anita tak pernah menyangka hidupnya akan seindah ini, menemukan pria yang tampak bertanggung jawab dan penyayang. Meski begitu, kadang ia merasa Anton menyimpan sesuatu, sebuah kekhawatiran yang muncul sesekali di raut wajahnya saat pembicaraan menyentuh soal masa depan. Di kantor, suasana mulai berubah. Karyawan lain, terutama yang sudah lama bekerja di sana, melihat kedekatan Anton dan Pak Agung dengan mata sinis. Mereka iri karena Anton seringkali dibawa oleh Pak Agung untuk mengurus pesanan besar keluar kota atau bertemu dengan distributor baru. Bahkan, ada kalanya Anton diajak masuk ke ruangan pribadi bos itu. Lalu pintu itu ditutup rapat. Setelah keluar, Anton selalu terlihat lebih pucat, tetapi tetap tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. "Enak ya jadi kesayangan bos," celetuk salah satu karyawati suatu kali, dengan nada yang tidak bisa disembunyikan lagi rasa irinya. Anton hanya tertawa kecil sambil mengabaikan komentar itu. Tapi Anita, sebagai seseorang yang selalu memperhatikan sekitar, menyadari bahwa tatapan orang-orang kini tidak lagi bersahabat, seolah Anton dan dirinya adalah sepasang karyawan istimewa yang kebahagiaannya membuat orang lain pada sesak nafas. Rumor pun beredar semakin liar. Sebagian mengira Anton adalah keluarga jauh Pak Agung. Ada juga yang bilang Anton punya jasa besar pada perusahaan ini. Entah menutupi kasus apa. Yang paling aneh, ada gumaman pelan yang pernah dengar Anita saat ia lewat dekat kamar mandi kantor. "Hati-hati sama Anton. Dia itu udah masuk lingkaran satu Pak Agung. Circle yang gak bisa kamu bayangin." Kalimat itu sempat membuat Anita merinding. Tetapi ketika ia menanyakan hal tersebut pada Anton, lelaki itu hanya menatapnya beberapa detik, seperti sedang memilih kata yang tepat untuk berbohong. Lalu ia meraih tangan Anita, menggenggamnya erat. "Nita, kamu percaya sama aku kan?" "Tentu saja," jawab Anita pelan, meski hatinya menyimpan tanda tanya. Waktu berlalu begitu cepat. Anton akhirnya resmi melamar. Sebuah acara sederhana di rumah Anita dilakukan dengan penuh sukacita. Semua tampak bahagia, termasuk Pak Agung yang hadir sebagai tamu kehormatan. Pria itu memberikan hadiah mahal, perhiasan emas yang membuat semua terpukau. "Hidupmu akan makmur bersama Anton," ucap Pak Agung sambil menepuk punggung Anton. Senyumnya tipis, namun terasa dingin bagi Anita yang memperhatikan dengan cermat. Seusai lamaran, Anita sempat mendengar Pak Agung berbisik pelan kepada Anton. "Ingat janji kamu, semua ini ada harganya." Anton hanya mengangguk, wajahnya kaku. Dalam perjalanan pulang, Anita mencoba bertanya soal bisikan itu, namun Anton menjawab sambil tersenyum. "Pak Agung itu orangnya suka bercanda. Sudahlah, jangan dipikir macam-macam." Tapi jelas senyum itu bukan senyum yang membuat Anita tenang. Sejak lamaran itu, Anton semakin sering ikut Pak Agung bepergian. Terkadang ia pulang tengah malam, wajahnya letih dan sorot matanya seperti ada sesuatu yang pelan hilang di dalam diri. Anita menunggu dengan gelisah, bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang sedang Anton kejar? Kekayaan, jabatan, atau sesuatu yang lebih gelap dari itu? Meski berbagai keraguan itu menghantui, Anita tetap melangkah dalam hubungan ini. Ia sudah jatuh cinta terlalu dalam. Ia yakin setelah menikah nanti, semua rahasia akan terungkap dan mereka akan menjalani hidup bahagia. Namun takdir kadang bermain dengan cara yang paling menakutkan, dan Anita belum menyadari bahwa langkahnya menuju pernikahan adalah langkah menuju kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Singkat cerita, setelah lamaran, pernikahan Anton dan Anita digelar sederhana di sebuah gedung kecil dekat rumah Anita. Musik dangdut, nanggap orkes, nang Wirodeso pelan mengiringi resepsi yang dipenuhi senyum keluarga dan doa para tamu. Meskipun pesta itu tampak meriah,
Ada sesuatu dalam tatapan Anton yang sulit Anita pahami. Lelaki itu terlihat sangat kaku, seolah tengah menyembunyikan rasa takut yang tak bisa ia ceritakan. Malam pertama yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan bagi pasangan baru justru berubah menjadi awal dari kegelisahan panjang. Kamar pengantin dengan dekorasi bunga melati dan selimut merah marun itu terasa dingin. Anita mendekat, mencoba menggenggam tangan suaminya. Namun Anton langsung menghindar. Senyum kaku tergambar di wajahnya. Aku capek Anita, sebaiknya kita tidur dulu yuk, katanya sambil mematikan lampu. Anita terdiam, menatap punggung Anton yang membelakanginya. Ia mencoba memahaminya. Pernikahan memang banyak membawa perubahan. Mungkin Anton gugup, mungkin ia belum siap. Tapi bukankah cinta mereka sudah terjalin cukup lama? Beberapa hari berlalu dan semuanya masih sama. Anton selalu punya alasan untuk menghindari malam pertama yang sudah menjadi malam kesekian kali. Katanya kelelahan lah, sakit kepala lah, pekerjaan yang menumpuk. Anita mulai merasa ada yang salah. Ia mulai mempertanyakan semuanya. Apakah Anton sudah tak mencintainya lagi? Apakah ada wanita lain yang mengisi pikiran suaminya? Ataukah Anton tidak normal? Setiap kali Anita menyinggung soal keadaan dan kedekatan fisik, Anton memilih diam atau malah mengalihkan pembicaraan dengan marah. Pernah Anita tak sengaja menemukan bekas goresan tipis di dada Anton saat ia berganti pakaian, seperti bekas cakaran. Ketika ditanya, Anton langsung menepis sambil tertawa hambar. Ah, ini kena rak di gudang, biasa. Tapi mata Anton menghindar. Itu yang membuat Anita takut. Perdebatan kecil mulai memenuhi rumah tangga mereka. Semua selalu bermuara pada satu hal yang tak terjawab. Malam pertama yang tak pernah terjadi. Apa aku tidak menarik? Tanya Anita suatu malam. Suaranya bergetar menahan sakit hati. Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan keheningan panjang dari Anton yang justru semakin menyiksa. Beberapa malam berikutnya, Anton sering pulang larut tanpa penjelasan jelas. Ia bilang urusan pekerjaan, tapi pakaian dan raut wajahnya seperti habis menjalani sesuatu yang berat. Anita merasa makin jauh dari laki-laki yang dulu selalu bisa membuatnya tertawa. Suatu malam, saat perdebatan kembali memuncak, Anita menangis dan memaksa Anton jujur. Kau berubah. Setelah kita menikah, kau malah menjauh dari aku seolah aku ini orang asing, ucapnya sambil menyeka air mata. Anton hanya menghela nafas panjang. Aku belum siap. Aku hanya butuh waktu, Anita. Kau butuh waktu atau butuh perempuan lain? Anita menatapnya tajam. Rasa cemburu dan curiga menguasai hatinya. Anton terkejut mendengar itu, kemudian menjawab dengan nada tinggi. Jangan asal tuduh, aku tidak macam-macam. Namun suara keras itu bukan menenangkan, justru menambah retak dalam perasaan Anita. Ia makin yakin Anton menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada perselingkuhan. Tiap malam saat Anton tidur membelakanginya, Anita memandang suaminya dalam remang. Ia teringat kata-kata Pak Agung waktu lamaran. Semua ada harganya. Ucapan itu berputar-putar dalam pikirannya. Hatinya menjerit. Apa Anton melakukan sesuatu demi posisi dan uang yang ia peroleh selama ini? Tak ada lagi momen indah khas pengantin baru. Setiap hari, Anita bangun dengan beban berat di dadanya. Ia mencoba bersikap wajar di kantor, namun sorot iri karyawan lain dan bisikan rumor mengenai Anton hanya memperparah kecemasannya. Hubungan yang dulu terasa hangat, kini dipenuhi jarak dan kecurigaan. Anita masih mencintai Anton, tapi ketakutan mulai menyelimuti ceritanya. Ia belum tahu, pernikahan ini bukanlah puncak kebahagiaan, melainkan gerbang menuju masa paling gelap dalam hidupnya. Pertengkaran antara Anton dan Anita semakin sering terjadi. Suara pecahan emosi itu begitu mudah terdengar bahkan dari luar kamar mereka. Anita terus menuntut kejelasan. Mengapa Anton tak menjamah dirinya, menghindari dirinya sebagai istri? Sementara Anton selalu membalas dengan alasan yang tidak masuk akal. Di tengah kekalutan itu, sebuah pesan dari Pak Agung datang pada malam yang penuh tegang.
ia memerintahkan Anton untuk ikut keluar kota mengantar pesanan skincare, dan tanpa kesempatan menolak, Anita juga diminta ikut. "Perjalanan ini penting," ucap Pak Agung singkat ketika menjemput mereka dengan mobil hitamnya yang megah. Tatapannya pada Anton tajam, seolah mengingatkan sebuah perjanjian yang telah lama dibuat. Anita yang masih membawa luka hati terpaksa duduk di kursi belakang mobil bersama Anton. Perjalanan panjang itu memakan waktu 7 jam, melewati jalan-jalan berliku, perkebunan yang tak berujung, hingga hutan lebat yang sepi dan gelap. Tidak ada satupun rumah warga yang tampak. Perasaan Anita semakin tidak enak. Ia menatap keluar jendela, berharap melihat tanda kehidupan. Namun yang ada hanya kabut pekat dan pohon-pohon tua menjulang seperti penjaga dunia lain. Ketika akhirnya mobil berhenti, Anita mendapati mereka tiba di sebuah rumah besar, bergaya seperti villa mewah, namun posisinya sangat terpencil di tengah hutan. Lampu-lampu temaram dari dalam rumah memantulkan bayangan tinggi pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin dingin. Dalam hati Anita bertanya-tanya, pelanggan apa yang tinggal sejauh ini? Yang lebih mengherankan, di dalam rumah itu sudah berkumpul banyak orang. Mereka tampak seperti tamu undangan, mengenakan pakaian rapi dan hitam-hitam. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang terlalu tenang untuk situasi seaneh ini. Ketika Anton dan Anita masuk, sambutan hangat diberikan. Mereka disuguhi minuman dan makanan yang aneh bentuknya, namun semua orang terlihat menikmatinya. Pak Agung memegang kendali, seolah ia adalah raja di rumah itu. Sesekali, ia melirik Anton dengan tatapan puas. Anita merasa semakin tidak nyaman, namun Anton malah bertingkah seperti sudah terbiasa. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Hal ini membuat Anita yakin Anton tahu apa yang sedang terjadi. Malam pun tiba. Suasana rumah berubah drastis. Lampu-lampu diredupkan. Hanya lilin-lilin besar yang menyala mengelilingi sebuah ruangan luas. Lantai digambar simbol-simbol aneh dengan cat merah. Para tamu duduk melingkar, termasuk Anton yang tampak sudah dalam paham posisi tempat duduknya. Anita kebingungan, tapi ia didorong untuk ikut duduk. Ia disodorkan pakaian serba hitam dan diperintahkan menggantinya. "Nita, ikut saja. Jangan melawan," bisik Anton pelan. Matanya tidak berani menatap langsung. Anita gemetar, namun dia terlalu takut untuk menolak. Suara lantunan bacaan yang terdengar seperti mantra mulai memenuhi ruangan. Ia tidak mengerti satupun kata, namun suara itu begitu menekan, seperti menggema langsung di dalam kepala. Anita melirik Anton. Suaminya itu fasih mengikuti bacaan tersebut. Ia tampak hanyut dalam ritual yang asing ini. Tidak lama kemudian, dua wanita berwajah pucat memegang tangan Anita, menggiringnya menuju sebuah kamar yang pintunya ditutup rapat. Ruangan itu berbeda dari yang lain, dipenuhi kelopak bunga mawar merah yang bertabur di atas ranjang. Ada aroma melati dan dupa yang menyengat. "Apa ini kejutan untukku?" batin Anita, mencoba mencari sisi positif. Mungkin Anton ingin memperbaiki hubungan mereka di sini. Akan tetapi harapan itu runtuh ketika ia diminta membuka seluruh pakaiannya. Mata Anita ditutup kain hitam. Ketakutannya semakin menjadi. Ia mencoba memanggil Anton, namun yang terdengar hanya suara nafas orang asing di sekitarnya. Tubuhnya lemas karena kelelahan dan stres. Tanpa sadar ia terlelap. Dan ketika akhirnya Anita terbangun, kain penutup mata itu terlepas. Tubuhnya terbaring tanpa selai kain pun. Kejadian itu terjadi, tapi bukan Anton yang berada di sampingnya. Pak Agung tersenyum dengan wajah menang, penuh kemenangan. Anita menjerit, namun tenggorokannya terasa tercekat, dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Malam itu ia sadar dirinya telah diserahkan oleh orang yang paling ia percaya sebagai tumbal, sebagai persembahan dalam ritual yang tak ia pahami. Tumbal perawan.
Anissa terduduk di sudut kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Selimut yang menutupi dirinya terasa dingin, seolah justru menambah rasa jijik yang menggerogoti seluruh hati dan pikirannya. Setiap kali mengingat wajah Pak Agung berdiri di samping ranjang, nafasnya terasa sesak. Ia ingin muntah, ingin kabur, ingin menghilang saja dari dunia ini. Namun lebih dari rasa trauma itu, kemarahan pada suaminya sendiri membara tak terpadamkan. Ketika pintu kamar terbuka, Anton masuk dengan wajah cemas. Namun bagi Anita, pria itu sudah bukan lagi sosok yang ia cintai. Ia terlihat seperti orang asing yang menyamar menjadi suaminya. "Kenapa kamu lakukan ini?" Suara Anita pecah, penuh luka. Ia meraih bantal dan melemparkannya ke arah Anton. "Kamu tega serahkan aku pada dia?" Anton menunduk, tangan meremas ujung bajunya sendiri. Aku terpaksa, Anita." "Terpaksa? Itu saja alasanmu?" Anita tertawa getir. "Kamu pikir aku bisa percaya begitu saja?" Anton mencoba mendekat, namun Anita mundur, merapat ke dinding seolah Anton adalah monster. "Jangan sentuh aku!" Hening sejenak, hanya terdengar nafas kasar Anita yang masih diliputi ketakutan. Aku harus balas budi Pak Agung," kata Anton lirih, bergetar seperti seseorang yang menyesali perbuatannya. Anita menatapnya tajam. Pandangan yang tak pernah ia berikan pada Anton sebelumnya. "Balas budi? Dengan mengorbankan aku, istrimu sendiri?" Anton terdiam. "Kebaikan macam apa yang mengharuskan kamu menyerahkan tubuh wanita yang kamu janji akan lindungi?" Anita terus mendesak. Suaranya bergetar antara marah dan sedih. "Kamu menjual aku demi apa? Demi uang? Demi jabatan?" Anton menatap Anita, matanya berkaca-kaca. "Pak Agung sudah menolongku sejak awal aku masuk ke perusahaan itu. Dia janjikan aku posisi tinggi, masa depan yang cerah, semua yang aku impikan sejak dulu. Jadi semua ini tentang ambisi kamu?" Anita tak mampu menahan air matanya. "Tentang bagaimana kamu ingin disanjung dan dihormati orang lain?" Anton meremas rambutnya sendiri. "Kamu tidak mengerti, Nit. Aku hanya ingin kehidupan kita terjamin. Aku cuma ingin kamu bahagia." "Bahagia?" Anita mengangkat suaranya, terisak. "Dengan menyerahkan kesucianku sebagai tumbal ritual sesat?" Anton kembali bungkam. Sorot matanya mulai kehilangan keberanian. Anita bisa merasakan bahwa ia sedang menutup-nutupi sesuatu yang lebih besar lagi. "Anton," Anita mencondongkan tubuhnya, menatap tepat ke mata suaminya. "Katakan semuanya. Apa yang sebenarnya kamu lakukan bersama Pak Agung? Apa tujuan ritual ini?" Anton menutup wajahnya, bahunya bergetar. Lalu perlahan ia bicara. Suara serak seolah setiap kata menyayat dirinya sendiri. Aku ikut ritual itu sudah lama, bahkan sebelum aku dekat dengan kamu. Kalau aku ingin bertahan di perusahaan ini, aku harus patuh. Aku harus jadi penerus, jadi orang seperti Pak Agung, dipuja, kaya, disegani." Anita terpaku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk bagian terdalam hatinya. "Jadi cintamu padaku hanya bagian dari rencana itu?" Anton tidak menjawab, dan ketidakjawaban itu sudah cukup untuk membuat Anita hancur. "Mengapa kamu tidak memilih aku? Mengapa ambisi kamu lebih besar daripada cinta kita?" Anita menangis keras, seolah semua harapannya pada pernikahan ini berubah menjadi abu. Anton terduduk lemas. "Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai kekuasaan. Aku ingin semuanya." Anita menggeleng. "Kamu sudah kehilangan aku sebelum kamu memiliki apapun." Anton maju sekali lagi, mencoba menyentuh Anita. Namun Anita menepis tangannya keras-keras. "Mulai hari ini, jangan pernah menyentuhku lagi. Kamu bukan suamiku. Kamu hanyalah kaki tangan iblis yang menjual jiwa sendiri dan jiwaku." Dalam ruangan itu, dua hati yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi jurang kebencian. Anita yang dulu lembut
kini memiliki tatapan yang menyala oleh keinginan untuk melawan. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia tidak akan lagi diam. Anton mungkin telah memilih jalannya menuju kegelapan, tapi Anita akan memilih bertahan hidup meski harus melawan monster yang pernah ia panggil suami. Setelah pertengkaran itu, Anita terduduk di sudut ruangan yang dingin itu. Tangannya memeluk lutut, seraya tubuhnya bergetar. Udara bau dupa kemenyan bercampur amis darah yang menempel di dinding, membuat kepalanya pusing. Sudah kesekian kalinya ia mencoba kabur dari tempat mengerikan ini. Sebuah rumah besar milik Pak Agung yang tampak megah di luar, tapi menyimpan neraka di dalamnya. Namun setiap kali ia berlari mencari pintu keluar, selalu ada pria bertopeng atau anggota pemuja setan itu yang menghadang, seolah rumah ini hidup dan selalu menutup jalan baginya. Kenapa aku gak bisa keluar? Desis Anita dengan suara serak. Pintu kamar itu terbuka keras. Dua pria dengan pakaian serba hitam masuk. Wajah mereka tertutup kain, hanya menyisakan mata yang dingin. Salah satu dari mereka menarik rambut Anita hingga ia terjerembab ke lantai. Ia meringis. Tubuhnya masih penuh memar akibat penyiksaan semalam. Sudah dibilang kau harus patuh kalau mau hidup, ujar pria itu datar. Seakan hukuman yang mereka lakukan hanyalah rutinitas biasa. Aku bukan pelacur, lepaskan aku, Anita menjerit. Namun suaranya hanya memantul di tembok. Tamparan keras mendarat di pipinya. Kepalanya terhempas ke lantai. Pandangannya buram, tapi ia masih bisa mendengar tawa mereka. Tawa yang menusuk hatinya lebih dalam daripada rasa sakit fisik. Suami yang kau banggakan itu sudah menyerahkanmu pada kami. Kau pikir kau masih punya kehormatan? Tawa mereka semakin menjadi. Mereka menyiksa Anita tanpa belas kasihan. Ia dipukul, ditendang, dan dipaksa mencium kaki mereka. Semua karena ia menolak melayani pria lain dalam ritual menjijikan itu. Lantai kini basah oleh air mata dan darahnya sendiri. Tubuhnya gemetar, namun hatinya tetap bertahan. Ia percaya masih ada harapan. Begitu mereka pergi, pintu kembali dikunci rapat. Anita merangkak menuju kasur usang di pojok ruangan. Ia menatap tangannya yang penuh luka. Handphone yang seharusnya ia gunakan untuk meminta pertolongan sudah disita sejak hari pertama ia dikurung. Tidak ada satupun yang bisa ia hubungi. Rekan kerja di kantor pasti bertanya-tanya. Keluarganya pasti mencarinya. Tapi siapa yang tahu ia berada di tempat ini? Ia menangis terisak, menahan rasa sakit yang tak juga hilang. Dalam pikirannya, wajah ibu dan kakaknya menari muncul bergantian. Ia ingin pulang. Ia ingin melarikan diri dari mimpi buruk ini. Tapi setiap langkah selalu berakhir pada dinding yang tidak terlihat. Malam tiba, dan suara ritual terdengar kembali dari ruangan besar di lantai bawah. Nyanyian lirih, dentingan lonceng kecil, dan langkah kaki pria-pria bertopeng membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu mereka sedang memanggil sesuatu. Sosok gelap yang menjadi sumber kekuatan dan kekuasaan Pak Agung. Sosok yang juga telah merenggut kebebasannya. Ya Allah, lindungi aku, Anita berdoa lirih. Meski ia sendiri tak lagi yakin Tuhan mendengarnya di tempat seperti ini. Sebelum ia sempat menarik nafas lega, pintu kembali terbuka. Kali ini sosok perempuan berbusana hitam masuk. Wajahnya tersembunyi di balik cadar. Namun auranya membuat Anita merasa semakin kecil. Kau harus mengerti, semuanya sudah terlambat untukmu. Suara perempuan itu tenang, tapi mengandung ancaman jelas. Suamimu sudah memilih, dan kau adalah bagian dari pilihannya. Anita menatapnya dengan mata benci, namun juga takut. Aku tidak mau jadi tumbal untuk ambisi seseorang. Perempuan itu mendekat. Jemari panjangnya menyentuh wajah Anita pelan. Sentuhan itu dingin, seperti menyentuh batu nisan. Kau bukan tumbal, bisiknya. Kau adalah jaminan. Jaminan? Kata itu menghantam batin. Batin Anita seperti petir. Artinya, nyawanya bergantung pada ambisi Anton. Jika Anton semakin dalam ritual setan ini, maka nasibnya juga semakin mengerikan. Perempuan itu meninggalkannya tanpa ekspresi. Sebelum kembali mengunci pintu,
Anita hanya bisa menatap langit-langit yang gelap, berharap ada celah cahaya. Ia menarik nafas perlahan, mencoba menahan tangis yang hampir pecah lagi. Tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Jika ia tidak menemukan cara untuk keluar dalam waktu dekat, ia mungkin tidak akan pernah melihat matahari lagi. Entah bagaimana kekuatan itu muncul. Ketika malam bertambah pekat dan suara ritual di lantai bawah semakin bising, Anita merayap menuju jendela tua di sudut kamar. Teralis besi itu sedikit berkarat. Ia memaksakan diri, menariknya dengan seluruh tenaga yang tersisa. Luka di tangannya kembali menganga. Darah merembes, namun ia tak peduli. Ketika teralis akhirnya goyah dan terbuka sedikit, Anita menyelipkan tubuhnya lewat celah sempit itu. Ia hampir terjatuh dari lantai 2, tapi wajah Anton terlintas di benaknya. Pengkhianatan itu, pengorbanan dirinya demi ambisi bejat, semua itu menjadi bahan bakar terakhir untuk bertahan hidup. Dengan tubuh lemah dan nafas terengah, ia melompat. Tubuhnya berguling di tanah basah. Rasa sakit mengguncang tulang-tulangnya, tapi ia tak berhenti. Ia bangkit dan berlari menembus gelapnya hutan. Udara dingin menusuk kulitnya yang penuh lebam. Setiap langkah seperti perang antara hidup dan mati. Suara lolongan anjing terdengar dari jauh, diikuti teriakan marah para penjaga. Mereka pasti sudah tahu ia kabur. Jangan sampai mereka menang, bisik Anita pada dirinya sendiri. Pohon-pohon tinggi meliuk seperti bayangan hitam yang siap menerkam. Daun kering berderak di bawah kakinya, menimbulkan suara yang membuatnya semakin takut. Ia tak tahu kemana arah tujuannya. Hutan itu terasa tak berujung. Setiap kali ia pikir sudah mendekati jalan keluar, ia justru kembali ke tempat yang hampir sama. Seolah hutan itu memutar dirinya kembali ke pusat kegelapan. Kakinya terpleset, membuatnya jatuh tersungkur ke lumpur. Lututnya terluka, tapi ia memaksa bangun lagi. Ia tak boleh menyerah, tidak di saat hidupnya tinggal separuh busur nafas. Ketika sinar rembulan sedikit menerobos pepohonan, Anita melihat cahaya kecil dari kejauhan. Suara percakapan samar terdengar. Dengan sisa tenaga, ia berjalan tertatih ke arah sumber suara itu. Dua pria berperawakan tegap berdiri sambil memanggul senapan. Mereka tampak terkejut melihat sosok perempuan kusut bersimbah darah berjalan limbung ke arah mereka. "Tolong saya, tolong!" Anita jatuh tepat di depan mereka. Salah satu pemburu itu segera menangkap tubuhnya sebelum membentur tanah lagi. "Mbak, sampean kenapa toh, Mbak? Siapa yang nyakiti sampean?" Anita hanya mampu menggeleng. Air matanya bercucuran. Ia menuju ke arah hutan gelap di belakangnya, namun kata-kata tidak keluar lagi dari tenggorokannya. "Kita bawa ke pemukiman, kita bawa ke desa bawah, cepat!" ujar pria yang lain dengan cemas. Malam itu, Anita kembali merasakan cahaya setelah sekian lama hidup dalam kegelapan. Ia dibawa ke rumah warga terdekat, lalu ke puskesmas kecil untuk dirawat. Keluarganya langsung dihubungi. Saat ibunya tiba, tangis haru tak bisa dibendung lagi. Anita memeluk ibunya erat-erat, seakan tidak ingin melepaskannya lagi. Selama beberapa minggu, Anita menjalani perawatan, bukan hanya luka fisik, tetapi juga batin yang hampir patah. Seorang ustadz dipanggil untuk mendoakan dan membersihkan gangguan gaib yang mungkin masih menempel. Malam-malamnya masih dipenuhi mimpi buruk tentang ritual, tawa pria bertopeng, dan tatapan dingin Anton yang berubah menjadi iblis berkedok manusia. Namun Anita bertahan, ia harus bertahan. Setelah kesehatannya membaik, keluarganya memutuskan untuk memindahkannya ke kota lain, jauh dari semua kenangan pahit itu. Suatu pagi sebelum ia pergi, ia duduk di teras rumah menatap matahari terbit. Sinar keemasan itu terasa hangat, menenangkan. Ia menghirup nafas panjang. "Mungkin aku tidak akan pernah benar-benar melupakan semua ini," gumamnya pelan. "Tapi aku masih hidup dan aku tidak akan membiarkan mereka menang." Anton? Ia kehilangan jejak istrinya begitu Anita menghilang dari kabupaten itu. Semua akses ke dirinya tertutup rapat. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, hanya keheningan yang panjang. Dan di balik keheningan itu, ada teror yang akan terus menghantui hidupnya.
Anton kini hidup dengan rasa takut akan apa yang mungkin datang menagih balas dari dunia gelap yang pernah ia rangkul. Sedangkan Anita perlahan belajar berjalan kembali di atas jalannya sendiri, tanpa bayang-bayang suami yang mengkhianati, tanpa lingkaran pemuja setan yang ingin merenggut jiwanya. Ia melangkah meninggalkan masa lalunya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Wayne Anthony pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.